Kok jalan yang masih bagus dibongkar sih? Kayak mana? Sini, aku bantu jelasin. Wargi pernah lihat jalan beton yang kelihatannya masih baik-baik aja, tapi dibongkar. Mungkin kita langsung mikir, sayang banget, masih bagus kok dibongkar. Tapi tahukah Wargi, meski tampak baik-baik saja, kerusakan bisa terjadi di bawah permukaan jalan dan ini nggak kelihatan dari luar. Jalan bisa saja mengalami retak struktural di bawah yang membahayakan pengguna jalan. Atau sudah habis umur rencananya, artinya tidak layak lagi menahan beban kendaraan. Atau mungkin harus ditingkatkan lagi menjadi kelas jalan yang lebih tinggi karena padatnya lalu lintas. Contoh nyatanya yaitu ruas jalan Sawah Bera Simpang 3 Cijapati sampai Simpang 3 Panenjoan sepanjang 5,1 km. Beton di ruas ini sudah rusak dan tidak layak dari struktur, maka dari itu dilakukan perbaikan bertahap. Pada 2024 dilakukan perbaikan sepanjang 3,8 km, serta di tahun ini dilakukan penuntasan sepanjang 1,3 km dengan nilai kontrak sebesar 9,2 miliar rupiah dan pagu anggaran sebesar 11,5 miliar rupiah. Beton yang dibongkar ialah beton yang lama, bukan beton yang baru diperbaiki. Langkah perbaikannya sebagai berikut. Pertama, beton yang rusak dibongkar, lalu pondasinya diperbaiki, yang dimana dibuat lantai kerja yang dicor ulang dengan beton mutu tinggi FS45. Beton lama ini dulunya dibangun oleh Pemkab Bandung sebelum ruas jalan ini diserahkan kepada Pemprov Jabar. Jadi, bukan karena pemborosan ya, tapi karena keselamatan dan kualitas pelayanan yang menjadi prioritas. Yuk kita lihat lebih jauh dari apa yang tampak, karena jalan yang kuat, aman, dan nyaman berasal dari perencanaan teknis yang matang, bukan sekedar dari penampilan luar. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Anggaran dulu di Murni belanja pembangunan rehab kelas berapa? Di belanja ruang kelas baru atau rehab kelas Pak Gub, Di Murni? itu di Murni 0%, 0 rupiah. Di Karena Murni itu tidak ada rehab kelas. tidak ada Pak, Di anggaran Murni sebelum saya memimpin, Tidak rehab kelas tidak ada. tidak ada. Ruang kelas baru tidak ada USB, unit sekolah baru. Unit sekolah baru ada 40 miliar Pak Gub. Berapa Itu unit? untuk 3 unit. Tidak, Jadi kalau saya waktu itu jadi gubernur tidak merubah maka pergeseran anggaran, maka di Jawa Barat ini tidak ada ruang kelas baru, ya, dan tidak ada sekolah barunya cuma 3. Jadi tidak ada ruang kelas barunya tidak ada. Nah, sekarang setelah perubahan jadi berapa? Setelah pergeseran. Ya, setelah pergeseran yang dilakukan di Maret 2025 untuk pembangunan unit sekolah baru yang tadinya 3 sekolah menjadi sekarang 15 unit sekolah baru. Baru T3 jadi 15. 15. Nambah 12. Nambah 12. Ruang kelasnya Ruang kelasnya yang semula mengandalkan dari DAK dan tidak anggarkan direalisasikan sama sekali dan tidak dianggarkan, sekarang dialokasikan kurang lebih sekitar 330 miliar. dari 0 ke 330 miliar. miliar. Kan itu perdebatannya cuma di situ kan hari ini mah kan. Di sekolah baru dan di ruang kelas baru. Nah, sekarang di perubahan ada rencana penambahan nggak sekolah baru? Di perubahan ini kita juga akan alokasikan untuk ruang kelas baru. Pak. Sekolah mah nggak kekejar. Nggak kejar Pak. Tahun depan. Tahun depan. Saya targetkan Bapak harus bisa koordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Tahun depan kita harus bangun 50 unit sekolah baru Siap, Pak Gub. di daerah-daerah yang hari ini banyak penduduknya. Kota Bandung kurang Siap. sekolah teh ya. Betul. Bogor, Bogor kurang sekolah. Bekasi, Bekasi kurang sekolah. Depok Depok kurang sekolah. Kota Bekasi kurang sekolah. kurang sekolah. Jadi kurang sekolah bukan di daerah terpencil. Bukan di pedesaan, bukan di deket leuweung, di pusat kota nu kadeuleu ku mata. Betul, Pak? Betul Pak. Itu. Jadi kurang sekolah. Jadi pusat kota. Bandung Raya dan Bodebek Pak. Oh, Bandung Raya dan Bogor, Depok, Bekasi. Itu kurang sekolah karena buat sekolahnya tidak disesuaikan dengan jumlah penduduk pada setiap wilayah.
Nah, pendidikan naon deui berubah. Yang berubah Nah, dari 300 sekian tadi, Iya. angka ya sekolah kelas baru jadi berapa? ruang kelas baru Di perubahan. Nih sekarang kita mau perubahan nih. Pak Kadis Dik Ya, dari 330 miliar berapa sekolah? ya dari Ruang kelas baru? untuk RKB di perubahan itu kita membutuhkan 53 miliar untuk tambahan. Dari 388 miliar bertambah 53 miliar untuk kebutuhan ruang kelas barunya. Jumlahnya Pak? Jumlahnya totalnya jadi 858 dengan murni itu. 858 ruang kelas baru. Dengan yang pergeseran tambahannya Ruang kelas baru. Ruang kelas barunya jadi Jumlahnya? totalnya. 858. jadi jumlah uangnya dari 350 menjadi 436 miliaran. Siap. Tuh, ditambah dengan Ya kan? perubahan. Jadi rada pinter matematika ya. Rada ya, Pak? Ya, jadi 400-an. Siap. Ya kan? Iya. Dimungkinkan, ya kan? Nanti Iya. setelah pembacaan ini karena ini kebutuhan, dimungkinkan bisa bertambah lagi. Dimungkinkan. Ya kan? Kalimatnya dimungkinkan kan? Karena ini akan menjadi bahan pembahasan kita. Masih diskusi. Masih dimungkinkan bisa mencapai 500 miliar. Siap, Pak Gub. Dengan harapan bisa dilakukan percepatan pembangunan karena waktunya mepet. Tetapi orang sekolah tidak pernah nanya waktu, Pak. Kudu aya. Sekolah kudu aya gitu terus. Siap. Kemudian gitu kan. Nah, yang perdebatan kemarin sekolah swasta nih, Kadisdik. Ya. Kan kenapa? Kan sudah ada sekolah negeri. Kalau lebih, kenapa nggak ke sekolah swasta? Kalau lebih siswa di sekolah negeri ini, Ya. artinya sekolah negerinya tidak bisa nampung. Jangan dipaksain 50. Ya. Sekolah swasta aja. Ya. Gimana itu? Pertama karena kan masyarakat itu punya persepsi ya mutu, jadi punya keinginan untuk tetap sekolah di negeri walaupun ada swasta. Kecuali masyarakat tertentu yang pengen sekolah di swasta yang mahal gitu. Kasusnya gini, SMA 3 misalnya. Ya. Misalnya Kabupaten Bogor misalnya. Kemudian rumahnya di sini dekat SMA 3. Ya. Kemudian karena berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan Kemendiknas ini nggak bisa nih. Ya. Akhirnya lahir kebijakan saya. Hmm. Dia bisa sekolah di situ pada akhirnya karena misalnya kualifikasi ekonominya rendah. Nah, kemudian kalau mereka udahlah tutup di kita, suruh sekolah ke tempat Ya. lain. Daeken tuh. Nggak mau Pak, kebanyakan nggak pada mau, tetap pengen masuk ke sekolah negeri walaupun udah melebihi 36. Nah, kalau sekolah negerinya digunting, andai kata waktu itu saya tidak mengambil kebijakan. Ya. Udah aja 36, 15 mah sekolah di luar ke swasta. Ya. Daeken tuh. Ya itu yang mereka pada nggak mau. Kalaupun mau, resikonya kadang kan karena harus bayar gitu. Oke, sekolahnya kita kerjasamakan tidak bayar. Mm-mm. Masih daeken tuh. Kalau sekolahnya di-upgrade, kemudian masyarakatnya punya kesadaran, oh ini tuh bisa sama setara dengan negeri, kemungkinan gitu. Tapi belum tentu juga gitu, karena kan Jaraknya jauh apa dekat? dari negeri Dari tempat dia tinggal ke sekolah swasta ya. ada yang dekat, ada yang jauh gitu. Kalau Tapi- yang dekat juga ada ke sekolah swasta. Tapi biasanya kalau sekolah swasta negeri, dia tetap walaupun ini gratis, tetap milihnya ke negeri. Jadi bahwa andai kata pun tidak ada kebijakan penambahan siswa pada setiap kelas mencapai angka 43 sampai 50, belum tentu juga mereka kalau tidak diterima di sekolah yang negeri ini, belum tentu dia mau sekolah. Ya, belum tentu mau sekolah. Kalaupun sekolah, resikonya kadang-kala ada putus sekolah. Hmm. Kadang-kala sekolah tapi ijazahnya tidak diberikan karena nggak bayaran gitu. Kan pakai BPMU. Ya itu tetap ada pungutan masih, ada iuran walaupun ada BPMU dari pemerintah provinsi. Sekolah-sekolah swasta dapat bos nggak? Dapat, Dapat. Bos besar. Dapat BPMU. dapat. Tambah iuran. Ya tambah iuran. Berarti 3 ya komponennya ya. 3 komponen. Bisa diaudit nggak itu? Ya bisa karena uang negara. Bos sama itunya BPMU bisa diaudit Bisa kan? karena uang negara. Bisa. Nah, itu problem itu. Ya. Nah, jadi problemnya itu. Terus kemudian nih yang rame nih sekarang sekalian aja. Studi tour. Ya. Nah, Bapak makan guru. Mm. Studi tour teh naon? Kalau menurut saya studi tour tuh studi teh belajar, tour itu adalah belajar di luar sekolah. Ya.
studi tour itu kan study, kemudian Tour mah berangkat, perjalanan. perjalanan. Perjalanan itu kan tidak harus pakai mobil, bisa perjalanan keliling, jalan gitu kan gitu ke tempat-tempat yang Sekolahnya memiliki pelajaran IPA. Nah. Di IPA-nya ada yang disebut biologi. biologi. Di biologi ini atau ada kimia. Ya. Kemudian anak-anaknya jalan ke sawah, membuat perbandingan bagaimana unsur unsur biologi Ya. dengan unsur kimiawi dalam pemupukan padi. Ya, itu biologi dan kimia udah masuk. Itu studi tour. Itu studi tour. Sekarang namanya juga ada outing class. Apa bedanya studi tour dengan outing class? Sebenarnya substansinya sama, tapi kalau studi tour itu bersifat ada semacam jarak gitu, jarak yang harus ditempuh beberapa titik gitu ya. Kalau outing class itu belajar di luar kelas. Studi sejarah, misalnya orang kota Bandung kunjungan ke gedung Asia Afrika, Ya. naik angkot, Ya. kudu kolektif naik bis, bisa kan? Iya, justru sepanjang perjalanan itu dia belajar lihat mobil, lihat apa. Nah, terus berkunjung ke gedung Pakuan, nanti ada museumnya, bentar lagi. Ke gedung sate. Dan itu yang diharapkan oleh kementerian sebenarnya. Nah, setiap kabupaten kota punya bangunan sejarah. Ya, heritage. Punya sejarah kebudayaan dalam setiap wilayah. Ya. Punya sungai yang Ya. menjadi objek penelitian yang hitam pekat. Punya Tempat sampah. TPA, Ya. tempat pembuangan akhir sampah. Itu boleh jadi objek studi. Justru itu yang diharapkan. Jadi outing class study tour itu adalah pembelajaran bermakna. Yang diinginkan oleh Pak Menteri itu sekarang namanya deep learning. Wah, naon ternyata deep. Ya, pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam, deep learning. Deep learning. Learning, belajar deep dalam. dalam. Pembelajaran mendalam itu yang Bapak sering sampaikan tentang pembelajaran itu, belajar tentang sampah, kebermaknaan itu deep learning. Deep learning. Iya. Ini pisang nih. Iya. Ini kenapa pisang raja ini kok mudah busuk? Ya. Ada bakteri apa yang membuat dia busuk? Bisa tumbuh di mana? Bisa tumbuh di mana? Itu. Dikaji. Ini deep learning. Deep learning, Oh. Pak. Itu teh pembelajaran bermakna. Nah, kenapa deep learningnya harus menjadi kunjungan pakai bus? Ya itu yang miskonsepsi. Bapak kan pernah jadi guru. Ya. Apa yang sebenarnya ada dalam pikiran guru waktu itu? Deep learning atau memang lumayan lah keluar ya? Ya mungkin. Jujur Pak jawab. Ya karena mungkin di situ kan gurunya bisa ikut naik ikut wisata gitu. Nah, jadi yang selama ini nih yang di demo-demo ke gedung sate segala macam, apakah itu deep learning, Iya. studi tour, atau piknik? Ya piknik sebenarnya karena kan juga tidak melahirkan sesuatu yang sebenarnya bermakna dan mendalam. Jadi yang selama ini sebenarnya piknik. Piknik. Karena kan seharusnya dari lingkungan aja dulu sendiri. Kontekstual. Ada yang menarik waktu saya SMP. Ya. Waktu saya SMP, piknik lah, nggak usah disebutin, keluar daerah, ya kan? Nah, saya yang tidak ikut ini harus bikin karya tulis. Ya. Karya tulisnya di mana tuh? Ya saya mah nyian, aing mah pinter, lumayan. SMP orang tukang ngarang di bawah lagi. Bukan maksud saya, apakah tidak terbalik? Seharusnya kan yang membuat karya tulis itu yang pergi. Iya. Kan dia yang berkunjung pada sebuah objek wisata, wisata sejarah. Harusnya kan yang pergi itu yang pulangnya membuat laporan akhir dari kunjungan itu. Orang nu teu mangkat kudu nyeun laporan akhir. Sama aja. Kudu nyeun anu mangkat mah henteu. Oh. Ya artinya yang berangkat ikut studi Ya. tour itu tidak membuat laporan akhir. Saya yang ngangon domba setiap hari ngangon bebek, saya SMP. Saya SMP ngangon bebek sama ngangon domba. Itu harus bikin karya tulis. Harusnya Bapak karya tulisnya tentang domba dan bebek. Heeh. Harusnya. Nyian orang mah. Iya, harusnya. Jadi orang nyian karya tulis mereka pinter gara-gara tes studi tour saya pinter teh. Gara mun tes studi tour mah jadi bodoh aing teh. Ya memang miskonsepsi, Pak. Jadi tujuan utamanya adalah deep learning, studi tour apa piknik? Iya, itu kayaknya Jangan pakai kayaknya, Bapak yang tegas. piknik. Ya. Bapak takut ditemo sama itu. Piknik itu piknik. Bapak yang tegas. Piknik. Piknik. Karena lihat itu. Nah, sebagai kepala dinas pendidikan,
Bapak setuju nggak studi tour dibuka kembali atau tetap ditutup? Tetap ditutup, Pak. Yang tegas ngomong-ngomongnya. Tetap ditutup karena studi turunnya, outing kelasnya bisa di lingkungan sekitar Dan lebih bermanfaat. dan lebih bermanfaat. Gitu. Outing kelas jeung studi tour teh sarua-sarua keneh. Sama aja karena kan pembelajaran bermakna mendalam dan langsung berdasarkan pengalaman itu. Jadi saya kemarin tuh nanjak tuh ke arah Ciater, tiba-tiba dari atas ada 5 bis outing kelas. Ya Isuk-isuk. bener di luar kelas 6 ya teh. Jam 7, Nggak Pak. bermakna. Jam 7 isu kan saya rombongan bis di arah Ciater kadi turun sih mesti Ciater. Ya. Tinti orang daerah mana outing kelas. Ya itu ya. Emang outing kelas harus ngendong, Pak? Ya enggak, justru kan kita sedang berupaya menurunkan biaya pendidikan ini. Kan kita setiap tahun membayar sekolah, ya kan? Sekolah dibayar pakai Dibayar bos. gratis. Dipakai dana anggaran rehabilitasi sekolah. Unit sekolah baru, APBD-nya dikerahin untuk itu. Ya. Jumlahnya sangat besar. Jumlah dari 31 triliun ya, 31 ya. Habis oleh Dinas Pendidikan sudah 12 triliun. 11,4. Pak, udah habis, Pak. Sama dia aja udah habis. Dan kemudian ternyata setelah pemerintah capek-capek ngeluarin duit segala macam, bahkan saya mungkin banyak yang nggak suka sama saya, nggak boleh beli LKS di sekolah, nggak boleh beli seragam di sekolah, nggak boleh beli buku di sekolah, nggak boleh, harus free. Ya. Artinya kan, tetapi ini tidak akan ada arti kalau orang tuanya Ya. tiap hari ke anaknya ngasih buat motor-motoran, ngasih buat pulsanya gede, Ya. kemudian HP-nya kuotanya gede, Ya. HP-nya bermerek, Ya. pakai motor, balap-balapan, merokok, Ya. ya nggak ada arti subsidi, Pak, Ya. dibuang. Ya. Karena orang tuanya tetap mengeluarkan biaya besar. Jadi tujuan kita serba melarang, serba mengatur itu agar orang tua tidak mengeluarkan Ya. biaya yang besar untuk pendidikan anaknya. Gitu. Gitu. Iya. Betul, Pak? Betul, Pak. Bapak Dan nih kita serius juga ngomong nih. berpikir. Nih serius ngomong Bapak nih. Ya. Serius nih ngomong. Serius. Gimana? Serius. Serius. Bertanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, nanti kalau yang mau demo studi tour jangan ke saya terus, demo Kepala Dinas Pendidikan. Ya. Oke, udah selesai ya pendidikan itu ya. Tahun depan Pak 50 Pak, 50 sekolah. Strateginya adalah cari tanah baru. Kalau tanahnya nggak ada, mahal di pusat kota, maka kerjasama dengan Bupati Wali Kota, SMP di tanah SMP bangun terintegrasi SMP dengan SMA satu sistem. Ya, Pak. Ini pengadaan lahan juga ada di perubahan. Ada. Ada. Ini kita butuh 64 miliar untuk 7 lahan yang harus dibeli. Kita bangunnya 50 Pak tahun depan. Ya. 50. Nah, sudah siap lahan. Harus bisa 50. Kalau tidak 50, ganti sama saya Bapak. Iya. Gitu. Langsung ngaulang boy. Termasuk kita juga ada ajuan-ajuan sekolah swasta yang minta Diakuisisi. Jadi gini Pak, strategi 50 itu bisa membangun sekolah baru, Ya. bisa melalui pembebasan tanah, bisa integrasi dengan SMP, bisa mengakuisisi sekolah swasta yang sudah tidak bermurid. Ya. Nah, sekarang jelasin lagi Pak, menurunnya minat sekolah swasta, apakah betul gara-gara kebijakan membolehkan menerima 50 kelas? Sekarang ada tren bahwa sekolah swasta itu kecenderungannya tahun sekarang aja sekolah swasta kan naik nih jumlahnya. Sekolah swasta dalam tahun 2025 ini bertambah berapa ratus? 100. Hah? 100. 100 berapa? 100. Baca pakai data Pak, jangan ngarang Pak. Ada, Pak. Ada 130. Sekolah swasta Bapak kurang lebih nambahnya sekitar 170 Pak. Iya. 3.879. 3.879 kemudian menjadi 3.940. 61. jadi bertambah 61 sekolah. 61 sekolah. Jadi sekolahnya itu di tahun 2024, di tahun 2025 ini bertambah 61 sekolah. Ditambah lagi tren penerimaan sekolah swasta menurun. Ya, Dari tahun ke tahun. Trennya dari tahun ke Sudah tren sekolah swastanya menurun, ditambah ada sekolah baru. Ya. Jadi pasti 61 sekolah. Kalau 61 sekolah rata-rata 50 per kelas kali 3 kelas berapa?
Rata-rata 35. 35 kali 3 kali 3 angka atas, kali 3 kelas, kali 60 berapa? Kali 6 kali 6.300. 6.300. Kerennya. Itu udah ngurangin, Pak. Kalau 3 kelas. Sekolah yang bertambah ini sekolah favorit? Bervariasi, Pak. Ada yang favorit? Ada yang favorit tapi lebih sedikit. Sekarang cek. Biar kita perbandingan data. 63 sekolah baru ini menampung berapa? Ya. Ini nanti kita cek, Pak, jumlahnya. Itu, Pak. Itu politisi makin itu baca teh. Nanti perbandingkan. Nih sekolah baru ini menyerap sekian. Gitu loh, Pak. Jadi semuanya data, gitu, Pak. Gitu, ya. Geser. Ya. Anggaran jalan di APBD murni 2025 berapa? Anggaran jalan di APBD murni itu kurang lebih sekitar 700 miliar, Pak Bu. 700 Miliar. Miliar. Untuk pemeliharaan rutin dan berkala. pemilihan rutin jalan dan irigasi loh. Jalan dan jembatan. Jalan, jembatan dan jalan, Irigasi jembatan. itu. Oh, jalan dan jembatan. Anggaran murni hasil Anggaran. kesepakatan DPR dengan pemerintah daerah. Betul. Kemudian setelah pergeseran menjadi berapa? 2,4 triliun. Wow, dari 700 menjadi 2,4 Triliun. triliun setelah pergeseran. Betul. Ditambah perubahan rencananya mau berapa? Rencananya perubahan akan bertambah sampai ke angka 2,7 triliun Wow. atau bertambah 300. 300 miliar, nambah lagi. Oke, beres kan? Siap. SDA, PSDA. Anggaran murni hasil kesepakatan DPR punya anggaran berapa? Anggaran pengerukan situ, rehab sungai. Murni dengan DAK itu 336 miliar, Pak. DAK-nya ada nggak? DAK-nya nggak jadi, Pak. Ya udah jangan disapa-masukin, Pak. Murni APBD kita aja. 87 Berapa? 287 miliaran, Pak, sekitar. Itu anggaran kegiatan. Anggaran total SDA, Pak. Enggak, kegiatan, Kalau Pak. kegiatan untuk kegiatan Jangan dihitung biaya pegawai, Pak. Iya, kalau untuk kegiatan untuk penyiaran irigasi dan sebagainya sekitar hanya 20-30 miliar, Pak. 30 miliar. Nah, jadi di anggaran murni APBD tahun 2025 untuk ngeruk sungai, pelebaran sungai, kan ngeruk embung, danau-danau kecil atau situ hanya sekitar 30 miliar. 30 miliar seprovinsi Jawa Barat. Ya. Paingankeun solokan aing mungkin ngaletikan atuh. Nah, berarti potensi sedimentasinya tidak tertangani. Eceng gondok moal keangkat. Mau, Pak. Nah, setelah anggaran pergeseran jadi berapa? Pergeseran itu nambah 215 miliar, Pak. 215 15 miliar miliar di pergeseran. di pergeseran. Tambah 200 dari 20 menjadi 215. Kemudian ditambah menjadi berapa lagi perubahan ditambah perubahan? Rencana tuh baru 95 miliar, Pak. Penambahannya. Penambahan. Bisa jadi nambah 200. 150. 150 miliar. Sekarang jadi nambahnya 150 miliar. Jadi totalnya dari murni ke perubahan jadi berapa? Murni berarti yang di 400. Dari Tapi 30 miliar. Dari 30 miliar menjadi 400 400 miliar. Oke. Irigasi, Pak. Teh anggaran provinsinya cuma 31. 3,1. 31 triliun, Pak. Ya. Dulu 37. Tuh. 37 anggaran murninya dulu hanya sekitar 20 miliar sebenarnya mah. Segitu. Ya, terus itu, Pak. Jadi kan itu intinya, Pak. Jadi fokuskan Bapak pada pengadaan alat, non parahnya gitu. Romam, terus kemudian pokoknya sungai-sungai di Jawa Barat tiap hari mau ada proyek, nggak ada proyek, alat berat harus jalan. Nggak boleh berhenti. Yang penting mah ada BBM dan ada upah operator. Oke, sudah. Ya. Sekarang ke Bapak Perkim. Kalau untuk kegiatannya saja Pak di luar belanja pegawai itu di kami itu hanya sekitar 150 miliar Murni. murni Pak. Perubahan Itu bukan. Ini pergeseran menjadi berapa? Pergeseran nambah sekitar 57 miliar. Menjadi Jadi sekitar 190 sampai 200 miliar. Sekarang ditambah perubahan. Nah perubahan insya Allah itu bisa nambah lagi 30 miliaran Pak. Baik yang rumah panggung maupun yang nanti penambahan gapura yang sebagaimana disampaikan kemarin. Tambah 50 lagi lah. Ya, rumah panggung, Pak. Rumah panggung banyak yang roboh, Pak. Dan kemudian Bapak harus punya rencana. Tapi nggak apa-apa, bentuknya bantuan keuangan aja, Pak. Ya.
Di Kabupaten Sukabumi itu 9.000 rumah belum terperbaiki karena bencana 9.000 gempa bumi. 9.000 Pak. plus banjir. Plus banjir. Nah ini kan ke depan kalau misalnya oleh kita dikasih bantuan 40 juta saja, berarti diperlukan berapa Pak? 4 kali 9, 40 3,6 triliun ya. enggak, 450 miliar. 40 juta ya Pak? Kali. Dibagi kasih uangnya aja. Orang sana bisaan bikin rumah panggung sendiri bagus dah. 360. Segitu. Taruhlah misalnya kita lakukan dalam waktu 3 tahun bertahap. Jadi per tahun kita harus mengeluarkan 150 miliar untuk bantuan keuangan pembangunan rumah Di Sukabumi. Sukabumi. Yap. Gitu. Mudah-mudahan tong aya gempa deui. Amin. Amin. Gitu.